Boleh tahu berapa karyawannya ini dari dua perusahaannya? Boleh? Kurang lebih 20 orang. 20 orang, Masya Allah. Kondisi seperti ini punya karyawan 20 orang. Dan itu operasional juga berapa tim? Satu tim operasional berapa orang? Satu tim 2 orang. 2 orang, berarti untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bisa 4 orang atau 6 orang. berarti ketika jalan 10 tim itu jalan dengan operasional masing-masing ya? Masing-masing, 2 orang, 2 orang, 2 orang gitu. 2 orang. Ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Oke, ada yang naik motor, ada yang naik mobil gitu ya? Ya, betul. Disesuaikan dengan pekerjaan. Oke. Berarti harus ada training khusus ini mengelola operasional ya. Bagaimana 20 orang ini bisa jalan semua dan itu efisien gitu. Jalan semua itu yang 20 orang itu tiap harinya hampir tidak ada di workshop, Pak. Masya Allah. Ya, mungkin admin aja yang ada di workshop. Oke. Dan leader-leadernya aja. Nah, luar biasa ini. Perlu lagi nih berarti kita ada kenal lagi. Ada yang mau tanya lagi enggak nih? Siapa? Oh, ada yang bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tertarik ke manajemen bisnis, Pak ya. Karena saya juga pelaku usaha bisnis dan sekarang pun masih bekerja. Gimana caranya mengatur 20 orang itu, Pak? Sedangkan teman-teman kebanyakan yang hanya 4 orang, 5 orang aja pusing. Ada yang sudah bisa, ujung-ujungnya berhenti. Nah, ya kan, Pak? Itu yang pertama. Baru yang kedua, saya tahu Bapak ini kan punya 2 usaha, 2 perusahaan. 2 perusahaannya itu bergerak di bidang yang sama apa berbeda? Gimana cara mengelolanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak, siapa tadi, maaf? Ya, Pak Fahrul. Pak Fahrul, terima kasih. Jadi gini, Pak. Ini menurut pengalaman saya, kita harus menemukan paretonya, Pak. Dari tim itu, karena begini, kita harus punya tim inti, Pak. Core tim ini sangat penting, jadi kita harus menemukan pareto tim kita. Gitu ya, misalkan kan gini, Pak. 20% ini sebab gitu ya, akan menghasilkan 80%. Jadi yang 20% ini harus yang menggerakkan yang 80%. Misalkan tim kita 20 orang. Ya, Pak ya. Berarti kita sudah 2 orang atau 4 orang yang menggerakkan tim itu. Jadi kita tidak langsung ke 20 orang itu. Jadi yang 4 orang ini, yang tim inti ini yang kita sering intens. Jadi kita tidak boleh, kita delegasikan tugas. Kita tidak langsung ke mereka, begitupun ketika ada komplain tidak langsung ke saya, Pak. Yang 4 orang ini yang menghandle itu semua. Jadi kita harus bisa menemukan tim inti. Nah, tim inti ini kita bisa dari karyawan kita sendiri, Pak, dari teman gitu ya, dari sahabat atau dari orang luar yang emang benar-benar mempunyai skill yang mumpuni. Nah, ini penting sekali karena kenapa? Sebelum ini pun saya ngalamin, Pak. Ngalamin namanya bekerja itu A sampai Z saya handle, Pak. Dari mulai penawaran, bekerja sampai invoice, sampai nganter invoice pun saya. Itu kita ngalami karena kita karena saya emang tadinya itu emang di lapangan, Pak ya, seperti itu. Nah, ternyata selama ini kita belajar teknik aja ya. Teknik refrigerasi, teknik elektrik gitu ya. Ternyata ada seni mengelola orang, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman ya termasuk saya sendiri apa ya, enggak ngeh gitu. Jadi kita hanya bekerja saja ternyata oh iya, ternyata ada seninya gitu ya. Ada ilmunya loh gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus upgrade skill kita, tidak hanya di skill teknik untuk pekerjaan, tapi kita harus upgrade skill kita untuk mengatur dan mengelola orang. Gitu, Pak ya. Jadi temukan paretonya, yang 20% itu siapa yang akan ditarik ke tim inti kita kasih perhatian gitu ya, kita kasih tugas, kita delegasi tugas harus percaya, Pak.
kamu yang 4 orang itu tuh, saya percaya untuk mengolah ini. Nah kita harus percaya. Jadi report mereka, jadi kita nggak bisa nerima report dari mereka. Kita reportnya dari yang tim inti ini yang ngasih report ke kita. Jadi yang selama saya rasakan itu seperti itu Pak. Dulu komplain saya itu 23% Pak, di atas 20% terus. Setelah saya aplikasikan ini, ternyata 10% Pak. Jadi sesuai target dari customer kita harus komplain di bawah 10%, ternyata bisa Pak. Intinya kita harus bangun tim yang bahagia Pak, yang happy ya. Karena ketika tim kita bahagia, happy gitu ya, ternyata itu akan menaikkan etos kerja mereka Pak. Betul ya, ketika tim kita happy, dan happy itu tidak harus uang Pak. Kadang-kadang kita salah asumsi, wah kita kasih uang habis segala macam gitu ya, ternyata tidak Pak. Jadi kita ternyata perhatian kecil terhadap mereka gitu ya. Misalkan ketika orang tuanya sakit kita jenguk, istrinya sakit kita jenguk, kita bantu biaya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada tim kita. Nah ini akan membuat tim kita happy dan loyal Pak, insya Allah. Karena kita melakukan itu pun bukan pengen feedback seperti itu. Kita melakukan atas dasar kita sesama manusia, kita harus berbagi, kita harus saling berbagi dan saling memperhatikan ya. Ya feedbacknya seperti itu, alhamdulillah gitu. Jadi yang selama saya rasakan seperti itu, gitu ya Pak ya. Jadi temukan Pareto tim, bangun tim yang happy Pak, bangun tim yang bahagia. Ya, mantap. Seperti itu. Yang kedua luar saya lupa. Biasa. Lagi lanjut. Yang kedua saya lupa pertanyaannya Pak. 2 perusahaan bidangnya Pak, bidang usahanya. Oh iya. Jadi gini Pak, 2 perusahaan itu saya ada CP dan PT ya Pak ya. Sebenarnya sama saja, cuman beda segmentasinya. Oke. Yang PT itu lebih ke perusahaan-perusahaan industri ya Pak ya. Untuk rental dan lain sebagainya di perusahaan yang PT ini. Untuk yang CP ini hanya melayani satu customer saja, satu customer besar lah ya menurut saya. Jadi hampir sama bidangnya, cuman beda segmentasi pasarnya aja. Seperti itu Pak. Bidangnya sama. Jadi nggak terlalu jelimet lah gitu ya. Seperti itu, dan masing-masing itu saya percayakan orang Pak. Satu di sini, satu di sini. Betul. Jadi setiap bulan kita dapat report pekerjaan, dapat report keuangan gitu ya. Dan saya juga begini Pak. Jadi kita jangan pengen bisa semuanya. Pusing Pak kalau bisa semuanya. Kan tangan kita ada 2 ya. Tangan kita ada 2. Pak. Betul nggak? Kita perlu teman kan, perlu orang yang bantu kita. Seperti pajak saya nggak kerjain sendiri Pak. Saya ada konsultan. Udah kerjain konsultan. Jadi pikiran kita nggak habis mengurusi hal-hal seperti itu. Pikiran kita lebih mementingkan visi setahun 2 tahun ke depan seperti apa perusahaan kita. Jadi lebih fokus Pak pikiran kitanya. Jadi percayakan, delegasikan, buat tim yang bahagia, cari paretonya siapa yang benar-benar kita layak jadi tim inti Pak. Seperti itu. Itu mungkin Pak. Oke, berarti intinya bentuk tim inti ya, bentuk tim inti 20% ya. Dan itu Pareto. Pareto. Kurva